Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil. Pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan, yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli tahun 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru, dan kota besar lainnya adalah Kota Dumai. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik Riau tahun 2022, penduduk Provinsi Riau berjumlah 6.493.603 jiwa, dengan kepadatan penduduk 75 jiwa per kilometer persegi. 2. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005. 8. Rata-rata 160.000 hektare hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009. 9. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Etimologi. Ada 3 kemungkinan asal kata Riau yang menjadi nama provinsi ini. Pertama, dari kata Portugis, Rio berarti sungai. 10-11 pada tahun 1514, terdapat sebuah ekspedisi militer Portugis yang menelusuri Sungai Siak, dengan tujuan mencari lokasi sebuah kerajaan yang diyakini mereka ada pada kawasan tersebut, dan sekaligus mengejar pengikut Sultan Mahmud Syah yang melarikan diri setelah kejatuhan Kesultanan Malaka. Versi kedua menyebutkan bahwa Riau berasal dari kata Riyahi yang berarti air laut. Kata ini diduga berasal dari tokoh Sinbad Al-Bahar dalam kitab 1001 Malam, dan versi ketiga menyebutkan bahwa kata ini berasal dari penuturan masyarakat setempat, diangkat dari kata Rio atau Riu, yang berarti ramai, hiruk-pikuk orang bekerja, butuh rujukan. Sejarah. Masa prasejarah. Riau diduga telah dihuni sejak masa antara 10,000 sampai 40,000 SM. Kesimpulan ini diambil setelah penemuan alat-alat dari zaman Pleistosin di daerah aliran sungai-sungai Sengingi di Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan Agustus tahun 2009. Alat batu yang ditemukan antara lain kapak penetak, perimbas, serut, serpih dan batu inti yang merupakan bahan dasar pembuatan alat serut dan serpih. Tim peneliti juga menemukan beberapa fosil kayu yang diperkirakan berusia lebih tua dari alat-alat batu itu. Diduga manusia pengguna alat-alat yang ditemukan di Riau adalah Pithecanthropus erectus seperti yang pernah ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Penemuan bukti ini membuktikan ada kehidupan lebih tua di Riau yang selama ini selalu mengacu pada penemuan Candi Muara Takus di Kampar sebagai titik awalnya. Masa prakolonial. Pada awal abad ke-16, Tome Pires, seorang penjelajah Portugal, mencatat dalam bukunya, Suma Oriental bahwa kota-kota di pesisir timur Sumatera antara suatu daerah yang disebutnya Arcat, sekitar Aru dan Rokan hingga Jambi merupakan pelabuhan dagang yang dikuasai oleh raja-raja dari Minangkabau. 15 Di wilayah tersebut, para pedagang Minangkabau mendirikan kampung-kampung perdagangan di sepanjang Sungai Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri, dan penduduk lokal mendirikan kerajaan-kerajaan semi-otonom yang diberi kebebasan untuk mengatur urusan dalam negerinya, tetapi diwajibkan untuk membayar upeti kepada para raja Minangkabau. Satu dari sekian banyak kampung yang terkenal adalah Senapelan yang kemudian berkembang menjadi Pekanbaru, yang kini menjadi ibu kota provinsi. Sejarah Riau pada masa prakolonial didominasi beberapa kerajaan otonom yang menguasai berbagai wilayah di Riau. Kerajaan yang terawal, Kerajaan Keritang, diduga telah muncul pada abad ke-6, dengan wilayah kekuasaan diperkirakan terletak di Keritang, Indragiri Hilir. Kerajaan ini pernah menjadi wilayah taklukan Majapahit, namun seiring masukkan ajaran Islam, kerajaan tersebut dikuasai pula oleh Kesultanan Melaka. Selain kerajaan ini, terdapat pula Kerajaan Kemuning, Kerajaan Batin Enam Suku, dan Kerajaan Indragiri, semuanya diduga berpusat di Indragiri Hilir.
Masa Kerajaan Melayu. Kesultanan Indragiri. Kesultanan Indragiri didirikan pada tahun 1298 oleh Raja Merlang pertama, yang uniknya tidak berkedudukan di Indragiri, melainkan di Melaka. 17. Urusan pemerintahan diserahkan pada para pembesar tradisional. Baru pada masa kekuasaan Narasinga II sekitar tahun 1473, para Raja Indragiri mulai menetap di pusat pemerintahannya di Kota Tua. 1617 pada tahun 1815, di bawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat, yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu. Pada masa inilah Belanda mulai campur tangan dengan urusan internal Indragiri, termasuk dengan mengangkat seorang sultan muda yang berkedudukan di Peranap. Dengan adanya Traktat Perdamaian dan Persahabatan yang ditandatangani pada tanggal 27 September tahun 1938 antara Indragiri dengan Belanda, maka Kesultanan Indragiri menjadi Zelfbestur lindungan Belanda, dipimpin seorang kontroler yang memegang wewenang mutlak terhadap kekuasaan lokal. Kesultanan Siak. Sultan Siak bersama para tetua adat di Afdeling Bengkalis pada 1888. Siak menyerahkan Bengkalis kepada Belanda pada tahun 1873. Kesultanan Siak Sri Indrapura didirikan oleh Raja Kecil dari Pagaruyung pada tahun 1723. 18. Siak segera saja menjadi sebuah kekuatan besar yang dominan di wilayah Riau, atas perintah Raja Kecil. Siak menaklukkan Rokan pada 1726 dan membangun pangkalan armada laut di Pulau Bintan, namun keagresifan Raja Kecil ini segera ditandingi oleh orang-orang Bugis pimpinan yang dipertuan muda dan Raja Sulaiman. Raja Kecil terpaksa melepaskan pengaruhnya untuk menyatukan kepulauan-kepulauan di lepas pantai timur Sumatera di bawah bendera Siak, meskipun antara tahun 1740 hingga 1745 ia bangkit kembali dan menaklukkan beberapa kawasan di Semenanjung Malaya. Pada akhir abad ke-18, Siak telah menjelma menjadi kekuatan yang dominan di pesisir timur Sumatera. Pada tahun 1761, Sultan Abdul Jalil Shah III mengikat perjanjian eksklusif dengan Belanda, dalam urusan dagang dan hak atas kedaulatan wilayahnya, serta bantuan dalam bidang persenjataan. Walau kemudian muncul dualisme kepemimpinan di dalam tubuh kesultanan yang awalnya tanpa ada pertentangan di antara mereka, Raja Muhammad Ali, yang lebih disukai Belanda, kemudian menjadi penguasa Siak, sementara sepupunya Raja Ismail, tidak disukai oleh Belanda, muncul sebagai Raja Laut, menguasai perairan timur Sumatera sampai ke Laut Cina Selatan, membangun kekuatan di gugusan Pulau Tujuh. 21 tahun 1780, Siak menaklukkan daerah Langkat, termasuk wilayah Delhi dan Serdang. Di bawah ikatan perjanjian kerjasama mereka dengan VOC, pada tahun 1784 Siak membantu tentara Belanda menyerang dan menundukkan Selangor, dan sebelumnya mereka telah bekerja sama memadamkan pemberontakan Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat. Masa kolonial Belanda. Invasi Belanda yang agresif ke pantai timur Sumatera tidak dapat dihadang oleh Siak. Belanda mempersempit wilayah kedaulatan Siak, dengan mendirikan Keresidenan Riau, Residenti Riau, di bawah pemerintahan Hindia Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Para Sultan Siak tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka telah terikat perjanjian dengan Belanda. Kedudukan Siak semakin melemah dengan adanya tarik ulur antara Belanda dan Inggris yang kala itu menguasai Selat Melaka. Untuk mendapatkan wilayah-wilayah strategis di pantai timur Sumatera, para Sultan Siak saat itu terpaksa menyerah kepada kehendak Belanda dan menandatangani perjanjian pada Juli tahun 1873 yang menyerahkan Bengkalis kepada Belanda, dan mulai saat itu, wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi kekuasaan Siak satu demi satu berpindah tangan kepada Belanda. Pada masa yang hampir bersamaan, Indragiri juga mulai dipengaruhi oleh Belanda, namun akhirnya baru benar-benar berada di bawah kekuasaan Batavia pada tahun 1938. Penguasaan Belanda atas Siak kelak menjadi awal pecahnya Perang Aceh. Di pesisir, Belanda bergerak cepat menghapuskan kerajaan-kerajaan yang masih belum tunduk. Belanda menunjuk seorang residen di Tanjung Pinang untuk mengawasi daerah-daerah pesisir, dan Belanda berhasil memakzulkan Sultan Riau Lingga, Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah pada Februari tahun 1911. 23. Pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Riau menjadi salah satu sasaran utama untuk diduduki.
Bala tentara Jepang menduduki Rengat pada tanggal 31 Maret tahun 1942. 16 Seluruh Riau dengan cepat tunduk di bawah pemerintahan Jepang. Salah satu peninggalan masa pendudukan Jepang adalah jalur kereta api sepanjang 220 km yang menghubungkan Muaroshi Junjung dan Pekanbaru yang terbengkalai. Ratusan ribu rakyat Riau dipaksa bekerja oleh tentara Jepang untuk menyelesaikan proyek ini. Era kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, bekas wilayah Keresidenan Riau dilebur dan tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Medan. Seiring dengan penumpasan simpatisan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI, Provinsi Sumatera dimekarkan lagi menjadi 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Ketika itu, Sumatera Tengah menjadi basis terkuat dari PRRI. Situasi ini menyebabkan pemerintah pusat membuat strategi memecah Sumatera Tengah dengan tujuan untuk melemahkan pergerakan PRRI. Selanjutnya pada tahun 1957, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, Sumatera Tengah dimekarkan menjadi 3 provinsi yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Kemudian yang menjadi wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk adalah bekas wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura dan Keresidenan Riau serta ditambah Kampar. Riau sempat menjadi salah satu daerah yang terpengaruh pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada akhir 1950-an. Pemerintah pusat menggelar operasi tegas di bawah pimpinan Kaharudin Nasution, yang kelak menjadi gubernur provinsi ini, dan berhasil menumpas sisa-sisa simpatisan PRRI. Setelah situasi keamanan berangsur pulih, pemerintah pusat mulai mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota provinsi dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, yang secara geografis terletak di tengah-tengah. Pemerintah akhirnya menetapkan Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi yang baru pada tanggal 20 Januari tahun 1959 lewat Kepmendagri No. Desember tahun 52 I, 44-25. Masa Orde Baru. Setelah jatuhnya Orde Lama, Riau menjadi salah satu tonggak pembangunan ekonomi Orde Baru yang kembali menggeliat. Pada tahun 1944, ahli geologi NPPM, Richard H. Hopper dan Toru Oki bersama timnya menemukan sumur minyak terbesar di Asia Tenggara yaitu di Minas, Siak. Sumur ini awalnya bernama Minas No. 1. Minas terkenal dengan jenis minyak Sumatera Light Crude (SLC) yang baik dan memiliki kadar belerang rendah. Pada masa awal 1950-an, sumur-sumur minyak baru ditemukan di Minas, Duri, Bengkalis, Pantai Cermin, dan Petapahan. Eksploitasi minyak bumi di Riau dimulai di Blok Siak pada September tahun 1963, dengan ditandatanganinya kontrak karya dengan PT California Texas Indonesia kini menjadi Chevron Pacific Indonesia. 32 provinsi ini sempat diandalkan sebagai penyumbang 70% dari produksi minyak nasional pada tahun 1970-an. Riau juga menjadi tujuan utama program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintahan Soeharto. Banyak keluarga dari Pulau Jawa yang pindah ke perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang baru dibuka di Riau, sehingga membentuk suatu komunitas tersendiri yang kini berjumlah cukup signifikan. Era Reformasi. Pada tahun 1999, Saleh Jasid terpilih menjadi putra daerah asli Riau kedua, selain Arifin Ahmad, dan pertama dipilih oleh DPRD Provinsi sebagai gubernur. Pada tahun 2003, mantan Bupati Indragiri Hilir, Rusli Zainal, terpilih menjadi gubernur, dan terpilih kembali lewat pemilihan langsung oleh rakyat pada tahun 2008. Mulai tanggal 19 Februari tahun 2014, Provinsi Riau secara resmi dipimpin oleh Gubernur Anas Mamun. Baru memimpin 7 bulan, Anas Mamun dilengsarkan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Anas Mamun dalam kasus alih fungsi lahan di Kabupaten Kuansing. Saat ini Provinsi Riau dipimpin oleh Arsya Juliandi Rahman Andi Rahman. Setelah kejatuhan Orde Baru, Riau menjadi salah satu sasaran provinsi yang akan dimekarkan. Pada tahun 2002, pemerintah menetapkan pemekaran Kepulauan Riau yang beribu kota di Tanjung Pinang, dari Provinsi Riau. Kondisi dan sumber daya alam. Geografi. Luas wilayah Provinsi Riau adalah 87.023,66 km persegi, yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka.
2. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara tahun 2000 sampai 3000 mm per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari. Sumber daya alam. Provinsi ini memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak bumi dan gas, serta emas, maupun hasil hutan dan perkebunannya. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, secara bertahap mulai diterapkan sistem bagi hasil atau perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Aturan baru ini memberi batasan tegas mengenai kewajiban penanam modal, pemanfaatan sumber daya, dan bagi hasil dengan lingkungan sekitar. Demografi. Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, sebanyak 6.493.603 jiwa. 2 kabupaten atau kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 994 jiwa. Sedangkan kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yakni sebesar 210.407 jiwa. 5. Suku bangsa. Penduduk Provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia 2010 menunjukkan bahwa suku Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan komposisi 33,20% dari seluruh penduduk Riau. Mereka umumnya berasal dari daerah pesisir di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, hingga ke Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Suku bangsa lainnya yaitu Jawa, 29,20%, Batak, 12,55%, Minangkabau, 12,29%, Banjar, 4,13%, Bugis, 1,95%, Tionghoa, 1,85%, Sunda, 1,42%, Nias, 1,30%, dan suku lainnya 2,11%. 36 Ada juga masyarakat asli Riau bersuku rumpun Minangkabau terutama yang berasal dari daerah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan sebagian Indragiri Hulu. Juga masyarakat Mandailing di Rokan Hulu, yang lebih mengaku sebagai Melayu daripada sebagai Minangkabau ataupun Batak. Dalam sensus penduduk Indonesia 2010, suku asal Sumatera lainnya sudah termasuk orang Sakai, suku Akit, suku Talang Mamak, dan suku Laut dari Provinsi Riau. Abad ke-19, masyarakat Banjar dari Kalimantan Selatan dan Bugis dari Sulawesi Selatan, juga mulai berdatangan ke Riau. Mereka banyak bermukim di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Tembilahan, dibukanya perusahaan pertambangan minyak Caltex pada tahun 1940-an di Rumbai, Pekanbaru, mendorong orang-orang dari seluruh Nusantara untuk mengadu nasib di Riau. Suku Jawa dan Sunda pada umumnya banyak berada pada kawasan transmigran. Sementara etnis Minangkabau umumnya menjadi pedagang dan banyak bermukim pada kawasan perkotaan seperti Pekanbaru, Bangkinang, Duri, dan Dumai. Begitu juga orang Tionghoa pada umumnya sama dengan etnis Minangkabau yaitu menjadi pedagang dan bermukim khususnya di Pekanbaru, serta banyak juga terdapat pada kawasan pesisir timur seperti di Bagan Siapi-api, Selat Panjang, Pulau Rupat dan Bengkalis. Selain itu di provinsi ini masih terdapat sekumpulan masyarakat asli yang tinggal di pedalaman dan pinggir sungai, seperti orang Sakai, suku Akit, suku Talang Mamak, dan suku Laut. Bahasa. Riau merupakan provinsi dengan latar belakang penduduk yang majemuk, sehingga terdapat banyak bahasa yang dipertuturkan sehari-hari. Menurut sensus 2010, 40,05% penduduk Riau berusia 5 tahun ke atas berbicara menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan 58,68% menggunakan bahasa daerah. Sisanya menggunakan bahasa asing atau tidak menjawab. 39 bahasa-bahasa daerah yang dipertuturkan di Riau, antara lain Melayu, Minangkabau, Batak, Bugis, dan Banjar. Bahasa Melayu, yang dikenal sebagai bahasa Melayu Riau, merupakan bahasa yang dipertuturkan secara luas oleh etnis Melayu yang merupakan penduduk asli Riau khususnya di daerah pesisir, seperti Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan di sekitar pulau-pulau. Menurut sensus 2010, bahasa Melayu dipertuturkan oleh 1,8 juta penduduk. Bahasa Minangkabau dipergunakan secara luas di bagian barat Riau yang berbatasan dengan Sumatera Barat dan sebagai bahasa perniagaan di perkotaan. Selain dipakai oleh pendatang dari Sumatera Barat,
bahasa ini juga dipertuturkan oleh penduduk asli Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi. Ketiga daerah tersebut mempunyai budaya yang serumpun dengan daerah tetangganya di Sumatera Barat, serta mempunyai dialek tersendiri. Pada umumnya, penutur asli tersebut tidak menyebutkan bahasanya sebagai bahasa Minang, tapi sebagai bahasa tersendiri. Dialek-dialek Minang yang tersebar di Riau antara lain, dialek Kampar, bahasa Ocu, dialek Kuantan Singingi, dialek Rokan, dialek Basilam, dan dialek Indragiri. Menurut sensus 2010, bahasa Minangkabau dipertuturkan oleh 272.000 penduduk. Bahasa-bahasa dari rumpun bahasa Batak juga dipertuturkan di Provinsi Riau. Khususnya bahasa Mandailing yang dipertuturkan luas di Kabupaten Rokan Hulu. Bahasa Banjar di Riau banyak dipertuturkan orang Banjar di Kabupaten Indragiri Hilir. Ada 4 dialek yang tersebar, yaitu dialek Pekan Kamis, dialek Simpang Gaung, dialek Sungai Raya Sungai Piring, dan dialek Teluk Jira. Menurut perhitungan dialektrometri, dialek-dialek Banjar yang ada di Riau memiliki perbedaan sebesar 66,75% dengan daerah asalnya di Kalimantan Selatan. Selain itu bahasa Hokkien juga masih banyak digunakan di kalangan masyarakat Tionghoa, terutama yang bermukim di Pekanbaru, Selat Panjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api, butuh rujukan. Dalam skala yang cukup besar juga didapati penutur bahasa Jawa yang digunakan oleh keturunan para pendatang asal Jawa yang telah bermukim di Riau sejak masa penjajahan dahulu, serta oleh para transmigran dari Pulau Jawa pada masa setelah kemerdekaan. Agama. Dilihat dari komposisi penduduk, Provinsi Riau yang penuh kemajemukan dengan latar belakang sosial budaya, bahasa, dan agama yang berbeda, pada dasarnya merupakan aset bagi daerah Riau sendiri. Agama-agama yang dianut penduduk provinsi ini sangat beragam, di antaranya Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri 2021, mayoritas warga Riau menganut agama Islam. Pemeluk agama Islam sebanyak 87,09% yang umumnya dianut Melayu, Jawa, Minangkabau, Banjar, Bugis, Sunda, dan sebagian Batak, umumnya Angkola dan Manadiling. Kemudian, penganut agama Kristen Protestan sebanyak 9,71% dan Katolik 1,06% yang kebanyakan berasal dari etnis Batak khususnya Batak Toba, Karo, Papak dan Simalungun, Nias, dan sebagian dianut etnis Tionghoa dan penduduk dari Indonesia Timur dan Minahasa. Penganut agama Buddha sebanyak 2,08% dan Konghucu sebanyak 0,03% yang berasal dari etnis Tionghoa. Sekitar 0,01% memeluk agama Hindu yang berasal dari Bali, dan kepercayaan sebanyak 0,02%. Berbagai sarana dan prasarana peribadatan bagi masyarakat Riau sudah terdapat di provinsi ini, seperti masjid, musala, gereja Protestan, gereja Katolik, vihara dan pura atau kuil. Jumlah rumah ibadah di Riau hingga tahun 2021, yakni masjid sebanyak 6.318 bangunan, kemudian musala sebanyak 6.544 bangunan, gereja Protestan sebanyak 1.895 bangunan, gereja Katolik sebanyak 244 bangunan, vihara sebanyak 94 bangunan, dan pura atau kuil sebanyak 8 bangunan. Pemerintahan. Kepala Daerah. Sejak berdirinya Provinsi Riau pada tahun 1958, provinsi ini telah dipimpin oleh 13 orang gubernur dan 7 orang pejabat atau pelaksana tugas gubernur. Gubernur Riau petahana adalah Syamsuar, yang dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo setelah memenangkan pemilihan gubernur tahun 2018. Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur Riau dibantu oleh seorang wakil gubernur. Wakil gubernur petahana adalah Edi Nasution, yang dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2019 bersama Gubernur Syamsuar. Perekonomian, pertanian dan perkebunan. Perkebunan yang berkembang adalah perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit, baik itu yang dikelola oleh negara ataupun oleh rakyat. Selain itu juga terdapat perkebunan jeruk dan kelapa. Untuk luas lahan perkebunan kelapa sawit saat ini Provinsi Riau telah memiliki lahan seluas pukul 134 juta hektare. Selain itu telah terdapat sekitar 116 pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) yang beroperasi dengan produksi coconut palm oil (CPO) 3.386.800 ton per tahun.
Hutan dan ikan. Pembangunan kehutanan pada hakikat mencakup semua upaya memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung dan penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Namun dalam realitanya tiga fungsi utamanya sudah hilang, yaitu fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi lindung, dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah yang lalu. Hilangnya ketiga fungsi di atas mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan oleh pengusahaan hutan yang mengabaikan aspek kelestarian. Efek selanjutnya adalah semakin menurunnya produksi kayu hutan non-HPH, sementara upaya reboisasi dan penghijauan belum optimal dilaksanakan. Masalah lain yang sangat merugikan tidak saja Provinsi Riau pada khususnya tetapi Indonesia pada umumnya, adalah masalah illegal logging yang menyebabkan berkurangnya kawasan hutan serta masalah pengerukan pasir secara liar. Industri. Pada provinsi ini terdapat beberapa perusahaan berskala internasional yang bergerak di bidang minyak bumi dan gas serta pengolahan hasil hutan dan sawit. Selain itu terdapat juga industri pengolahan kopra dan karet. Beberapa perusahaan besar tersebut diantaranya Chevron Pacific Indonesia anak perusahaan Chevron Corporation, PT. Indah Kiat Pulp dan Paper terbuka di Perawang, dan PT. Riau Andalan Pulp dan Paper di Pangkalan Kerinci. Pertambangan. Hasil pertambangan Provinsi Riau adalah minyak bumi, gas, dan batu bara. Transportasi. Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II. Jalan raya yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Riau di Kabupaten Kampar. Provinsi Riau merupakan satu-satunya provinsi yang mempunyai BUMD di bidang transportasi udara yakni PT. Riau Air, yang bertujuan untuk melayani daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalan darat maupun laut. Riau Air mengoperasikan FOKKER 50 buatan Belanda sebanyak 5 armada, dan tahun 2008 perusahaan ini menambah 2 armada lagi dengan jenis Avro RJ100. Provinsi Riau memiliki jalan tol yang menghubungkan Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yang bernama Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Jalan Tol Permai, memiliki panjang 131,5 km dan melewati 3 kabupaten yaitu Siak, Kampar, dan Bengkalis serta di tol ini memiliki jembatan khusus untuk gajah karena saat pembangunan melewati Balai Latihan Gajah tepatnya di Kecamatan Minas. Riau bersama PT Hutama Karya sedang menggesap progres proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yaitu Jalan Tol Padang Pekanbaru, Jalan Tol Rengat Pekanbaru, Jalan Tol Duri Rantau Prapat, dan Jalan Tol Darmasraya Kuansing Inhu. Sehingga dengan keberadaan jalan tol tersebut akan bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau akan lebih baik. Provinsi Riau memiliki 3 bandara aktif seperti Bandara Sultan Syarif Kasim II di Kota Pekanbaru, Bandara Pinang Kampai di Kota Dumai, dan Bandara Japura di Rengat, Indragiri Hulu yang menghubungkan antar satu daerah ke daerah lain seperti Banda Aceh Medan, Padang Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan bukan rute domestik aja bahkan hingga ke internasional seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Del. Riau juga memiliki pelabuhan penumpang yang berada di Bengkalis, Dumai, Pekanbaru, Selat Panjang yang melayani rute akap dan bahkan internasional yaitu Malaysia. Keuangan dan perbankan. Untuk bidang perbankan di provinsi sangat berkembang pesat, ini ditandai banyaknya bank swasta dan BPR, selain bank milik pemerintah daerah seperti Bank Riau Kepri.